Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini kita mengadakan ibadah PWGT Jemaat Masaleh secara online, yang mana nama-nama yang terjadwal ibadah PWGT pada malam hari ini adalah Nyonya Ratna Monika L. Palisungan dan Nyonya Herliana S.L. Limbu. Mari kita mempersiapkan hati kita akan masuk dalam ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyi Mari Kita Puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Mari kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita membaca secara berbalasan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti padang burung Raja Wali. Mari kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk pelayanan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga Nyonya Herliana S. Limbu dan keluarga Nyonya Ratna Monika Palisungan. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kami, puji-pujian kami.
mensyukuri atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan dalam membaca firman-Mu, mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan pada malam hari ini dapat kami pahami Tuhan dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai, Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara teristimewa PWGT yang sama dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus, Roh kepada jemaat-jemaat. Amin firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, teristimewa PWGT Jemaat Masaleh, Shalom dan selamat malam. Kota Laodikia merupakan sebuah kota yang dibangun oleh Antiochus, keturunan Jenderal Iskandar Agung. Kota ini diberi nama sesuai dengan nama istrinya, Laodike. Secara geografis, kota ini terletak di antara Hierapolis dan Kolose. Kota ini juga terkenal karena kemakmurannya, karena kota ini adalah pusat bisnis, merupakan rute perdagangan. Dia memiliki tanah yang subur. Dia adalah penghasil wol hitam. Serta dia memproduksi salap mata dan salap telinga. Sehingga banyak orang Yahudi yang memilih untuk meninggalkan Yerusalem untuk datang ke kota ini demi untuk menikmati kekayaan kota Laodikia. Secara finansial materi, mereka sangat kaya, mereka sangat sejahtera. Namun, secara iman, mereka sangat miskin dan kerdil.
materi dan berkat itu telah mencipitkan mata rohani mereka sehingga kondisi kota yang demikian, jemaat Laodikia menjadi sombong dan menjauhkan diri dari Tuhan. Sebagai kota yang makmur dan hidup dalam kelimpahan, jemaat ini tidak terancam oleh ajaran sesat maupun penganiayaan seperti yang terjadi di jemaat lain. Situasi dan keadaan ini membuat mereka seolah-olah tidak membutuhkan siapapun untuk menolong mereka karena memang situasi mereka begitu tentram. Segalanya mereka punya. Keadaan ini juga membuat ibadah mereka hanya sebagai rutinitas. Tidak ada kesungguhan hati dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan ketika mereka beribadah. Namun dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Maha Tahu atas apa yang mereka pikirkan dan lakukan. Firman Tuhan dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, tetapi engkau suam kuku. Demikian jugalah iman percaya mereka. Istilah suam kuku ini menggambarkan situasi kehidupan mereka yang memang mengalami tentang masalah air. Bapak Ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, di atas kota Laodikia terdapat dua kota lain. Yang pertama Kolose. Kolose memiliki sumber mata air dingin yang sangat baik, berkhasiat bagi tubuh untuk diminum. Sungguh sangat menyegarkan. Kota yang kedua Hierapolis. Hierapolis memiliki sumber mata air panas yang sangat baik dan berkhasiat bagi tubuh untuk mandi. Kota Laodikia tidak memiliki sumber mata air sendiri. Kota ini mendapatkan air dari sumber mata air kota-kota di atasnya. Air dari kota Kolose dan Hierapolis mengalir ke bawah. Aliran air ini bertemu dan bersatu mengalir ke kota Laodikia. Karena air dingin bertemu dengan air panas, maka jadilah air yang suam kuku. Tidak lagi berkhasiat, baik dingin maupun panas. Air ini tidak lagi baik untuk berendam, bahkan untuk diminum. Bila diminum, menimbulkan muntah. Jadi di sini saudara-saudara, sama seperti air yang suam kuku memiliki arti bahwa secara rohani jemaat Laodikia telah mengalami penurunan nilai guna atau manfaat. Semua itu karena jemaat Laodikia tidak lagi melihat siapa yang memberikan berkat sebagai yang utama, namun mereka hanya melihat dan mengutamakan apa yang ada di depan mata mereka. Segala sesuatunya mereka punya dan mereka rasa bahwa mereka mendapatkan karena mereka sendiri yang bekerja. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa mereka punya itu karena Tuhan. Tidak dapat dipungkiri dan diragukan seberapa besar kasih Tuhan kepada kita. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya pun Dia mau demi untuk membuktikan kasih-Nya. Namun bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan akan membiarkan dan memanjakan kita dalam segala perbuatan kita jika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan telah menunjukkan kepada umat-Nya bahwa bahagia yang sejati bukan terletak pada kekayaan harta dan materi, melainkan kekayaan hubungan dengan Tuhan. Kekayaan dan harta sama sekali tidak berarti dibanding dengan masa depan kekal bersama dalam kekayaan Kristus. Ketika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan,
Kita melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita, pekerjaan kita, dan kita bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita memberikan waktu bagi Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Bagi jemaat di Laodikia, mereka semua diberikan berkat, tetapi mereka lupa siapa yang memberikan berkat bagi mereka. Mereka melupakan Tuhan, sehingga ibadah mereka hanya rutinitas saja. Mereka tidak membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini datang menegur jemaat di Laodikia bahwa semua yang kamu punya itu dari saya. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, kalau bukan Tuhan yang memberikan kepadamu, semua itu tidak kamu punya. Tetapi mengapa kamu melupakan Tuhan? Mengapa kamu beribadah hanya sebagai rutinitas? Tanpa kamu pikir semua yang kamu punya ini adalah milik Tuhan. Kekayaan dunia ini hanya sesaat. Di dunia ini hanya sesaat. Kita hanya bermalam. Ada kehidupan yang lebih kekal. Tetapi kamu melupakan itu. Kamu lebih mementingkan apa yang ada di depan matamu. Kenikmatan duniawi. Dan kamu melupakan Tuhan. Tuhan mengecam bahkan muak melihat iman jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Tuhan juga muak terhadap ibadah mereka yang hanya sebagai rutinitas. Mereka beribadah tetapi hanya sebagai rutinitas. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita. Bagaimana ibadah kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, atau hanya menjalankan sebagai rutinitas buat kita? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dengan jelas firman Tuhan mengatakan ia akan menegur dan menghajar umatnya yang tidak tahu bersyukur, yang melupakan Tuhan. Dan memang ini benar. Saat ini kota Laodikia tinggal hanya puing-puing dan kenangan. Seharusnya mereka semakin mendekatkan diri dengan Tuhan yang memberikan berkat kepada mereka, tetapi mereka lupa diri. Mereka menganggap bahwa mereka punya ini, punya itu karena kekuatan mereka. Tanpa mereka sadari bahwa mereka mendapatkan karena Tuhan yang memberikan kepada mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Begitupun juga dengan kita. Firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita pada malam hari ini. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita, dalam keluarga kita, itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau kita punya berkat Tuhan, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan jangan pernah melupakan Tuhan. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai melayani sesama kita. Kita bersyukur sampai pada saat ini kita masih diberkati oleh Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi pada saat ini, kasih Tuhan, berkat Tuhan masih dinyatakan dalam kehidupan keluarga kita. Kesehatan masih dirasakan dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Mari kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi pegangan buat kita. Bahwa dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Dan kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Terkhusus dari keluarga Ratna Palisungan dan Helena Herliana S. Limbu. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, tapi sebelumnya itu kita akan mendengarkan firman Tuhan
Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayat 5, kita angkat pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih atas waktu untuk kami dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, menjadi pegangan di dalam menjalani kehidupan ini. Segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu hanyalah sementara. Biarlah kami senantiasa melibatkan Tuhan, mengingat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa menjalin hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mendukung dalam doa akan keluarga Nyonya Herliana S. Limbu. Kepadamu Tuhan, hamba-Mu berdoa buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas segala kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu yang sampai pada saat ini Tuhan Engkau limpahkan bagi keluarga. Kepadamu Tuhan, hamba-Mu berdoa mari Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi keluarga Bapak Peter Limbu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, bahkan bersama dengan Ibu Herliana S. Limbu dalam tugas tanggung jawab mereka, bahkan pekerjaan mereka hari lepas hari. Berikan kekuatan kepadanya Tuhan, biarlah dia senantiasa merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, Engkau berkati Pirly bersama dengan Jojo dalam pendidikan mereka Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan, ketaatan Tuhan. Biarlah apa yang mereka cita-citakan Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka raih dalam naungan kasih sayang Tuhan. Dan menjadi sukacita keluarga, sukacita orang tua. Dan mereka sadari Tuhan, bahwa mereka dapat meraih segala kesuksesan, segala impian mereka, bukan karena kuat hebat mereka, tetapi karena kasih pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap keluarga yang ada di Makassar maupun yang jauh dari Makassar Tuhan. Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau jauhkan mereka dari segala penyakit, bahkan susah, kecelakaan Tuhan. Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Nyonya Ratna Monika. Engkau tahu yang terbaik buat keluarga Bapak Samuel Palisungan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang sampai pada saat ini masih dialami oleh keluarga. Mari Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan kepada mereka dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati Bapak Samuel Palisungan dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawabnya sebagai imam dalam keluarga Tuhan.
Engkau berikan senantiasa kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya Tuhan. Bahkan Ibu Ratna Monika juga dalam pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, bahkan pekerjaannya hari lepas hari Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, menyertai dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya. Biarlah keluarga Bapak Samuel Palisungan senantiasa merasakan kasih-Mu, penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat yang dinyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, Engkau berkati Jason bersama dengan Neta dalam pendidikan dan perkembangan mereka Tuhan. Biarlah Jason dan Neta senantiasa bertumbuh berkembang menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan, apa yang mereka impikan Tuhan, mereka raih di dalam kasih sayang Tuhan. Dan Engkau senantiasa memberkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati orang tua dalam masa tua mereka. Engkau berikan umur panjang kepada mereka Tuhan. Biarlah orang tua dapat melihat kesuksesan dan kebahagiaan anak-anak dan cucu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, umat-Mu juga telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Engkau berkati persembahan ini Tuhan, yang akan dipakai dalam pelayanan OIG PWGT Jemaat Masale Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, seluruh umat Tuhan yang setia mengikuti tayangan dari Jemaat Masale, Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya, segala penyakit Tuhan. Berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke dalam kota Makassar ini Tuhan. Biarlah kami dalam mendiami kota Makassar ini, kami senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau berkati Ibu Meti Timang Tuhan, dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka Tuhan, Engkau berikan yang terbaik. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu Tuhan hamba-Mu berdoa buat Bapak Pendeta sekeluarga. Mari Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan buat Bapak Pendeta dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah umat-Mu Jemaat Masale. Engkau berkati saudara Ade Tuhan, yang pada saat ini Tuhan mempersiapkan diri untuk mengikuti atau mempersiapkan dirinya Tuhan dalam akhir semester atau mempersiapkan judul untuk mengikuti ujian Tuhan. Engkau memberkati Diel Tuhan, Epi bersama dengan Ita dan Geri Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami akan istirahat. Mari Tuhan memberkati kami. Engkau bangunkan kami besok dengan tubuh yang sehat dan kuat Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini doa kami, ini sembahyang kami Tuhan yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu, mari kita berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, mari kita mengangkat pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah PWGT malam ini atas segenap pengurus PWGT dan segenap keluarga yang mendapat jadwal pada malam hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada Oktavina yang sudah membawakan firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Charlie, Nando, dan Diel yang sudah membantu dalam pelayanan PWGT pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.